bintangnya? Itu dia bintangnya Kak, itu. Di mana? Di Sebelah timur mana? Kak, di timur. Oh, bintangnya di timur bang. Iya Kak, di timur. Kak, kita ke sana yuk. Ayo bang, kita harus segera ke sana untuk menyembah dia. Kak, sebelum kita mau ke sana, kan ini hari Minggu. Betul, ini hari Minggu bang. Kita menyembahnya di sekolah Minggu yuk. Ayo. Hai adik sekolah Minggu. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik abang di rumah? Kak Reslina berdoa buat semua adik-adik dalam keadaan sehat dan sukacita di dalam Tuhan Yesus. Cakep sekali. Jadi kita akan pergi ke Timur dan kita mulai lagunya dulu dong. Oke, betul sekali. Kita akan bernyanyi, memuji Tuhan, membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Abang tahu nggak lagunya hari ini? Gak tahu Kak, lagunya apa sih? Lagunya tentang Tuhan Yesus sedang berdiri di depan pintu rumah kita. Wow. Dan Tuhan Yesus sedang mengetuk. Wow, enak sekali nih ketuk-ketuk rumah kita. Ya dong Bang, jadi kata Tuhan Yesus, siapa yang mendengar suaranya, maka akan membukakan pintu. Jadi kalau adik-adik sekolah minggu sudah bukakan pintu, pastinya Tuhan Yesus akan masuk ke dalam Masuk, rumah Kak. kita. Masuk juga ke dalam hati kita. Kita akan bernyanyi satu pujian, judulnya adalah Behold, Behold. Behold, behold, I stand at the door and knock, knock, knock. Behold, behold, I stand at the door and knock, knock, knock. If anyone hears my voice, if anyone hears my voice, and will open, open, open the door, I will come in. Behold, behold, I stand at the door and knock, knock, knock. Behold, behold, I stand at the door and knock, knock, knock. If anyone hears my voice, if anyone hears my voice, then will open, open, open the door, I will come in. Dalam bahasa Indonesia kita nyanyikan sama-sama. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Adik-adik kakak masih tetap semangat kan? Kita harus lebih semangat lagi untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita akan bernyanyi semuanya bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu ini dengan kanon ya Kak ya. Gimana itu kanan bang? Nanti Bang Lumbu yang pertama, lalu Kak Selina yang kedua. Oke bang. Mari bersama-sama kita bernyanyi. Kita contohkan dulu ya bang? Iya. Oke. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji
giliran kita untuk berdoa. Kita lipat tangan kita, tutup mata, kita langsung berdoa. Siap. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hari ini Engkau Tuhan yang sangat baik, yang sangat kami permuliakan di atas segalanya. Hari ini kami mengawali ibadah kami, kiranya Tuhan menyertai dari awal, pertengahan sampai akhir. Tuhan berkati juga lah guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman, yaitu Kak Ujin. Biarlah kiranya kasih Tuhan selalu melekat di dalam Kak Ujin dan buat adik-adik sekolah minggu yang akan mendengarkan firman. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Reslina, hari ini senang nggak? Senang sekali Bang, kita bisa beribadah bersama adik-adik sekolah minggu kita. Iya benar Kak. Nah, Abang juga sangat senang. Adik-adik kita juga pasti senang Kak. Kita nyanyikan lagu yuk. Boleh? Adik-adik, kita berdiri sambil bernyanyi. Di sini senang, di sana senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana anakku senang. Lagi dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pintu digoyang-goyang, putar badan. Lagi dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pintu digoyang-goyang, putar badan. Sekali lagi. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pintu digoyang-goyang, putar badan. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pintu digoyang-goyang, putar badan. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekarang kita akan ayat hafalan. Bang Lugu, Abang baca firman Tuhan gak setiap hari? Aduh, kadang-kadang lupa Kak. Aduh, itu dia yang gak bisa Bang Lugu. Kita itu harus baca firman setiap hari. Kak Reslina bangun tidur, berdoa, dan membaca firman Tuhan. Dan kita harus usahakan Bang menghafal satu ayat setiap hari. Maulah Kak Res. Nah, oke, kita ulang buat adik-adik sekolah hari minggu yang ada di rumah untuk ayat hafalan minggu ini. Nah, sama-sama kita ucapkan 1, 2, 3, ya. Yesaya 33 ayat 6. Masa keamanan akan tiba bagimu, kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan, itulah harta benda Sion. Adik-adik, kalau kita dekat kepada Allah, apakah kita tidak mengalami masalah? Tentunya tidak. Tetapi kita percaya Tuhan Allah akan menolong kita dan menyelamatkan kita untuk menghadapi setiap masalah kita. Kita bernyanyi memuji Tuhan, hanya dekat Allah saja.
daripada nyala keselamatanku. Hanya siapa menurutku? Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah sampai selamanya. Hanya dekat Allah saja aku kenal, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah sampai selamanya. Hanya dia, Pak. Ya, hanya Dia kota bentengku, hanya Dia gunung batuku. Aku tidak akan goyah sampai selamanya. Kita akan mengikrarkan iman percaya kita. Adik-adik, bangkit berdiri. Kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, Karesina mau menyampaikan sedikit pemberitahuan kepada adik-adik dan juga kepada seluruh orang tua adik-adik sekolah minggu kami. Nah, kami akan mendata adik-adik sekolah minggu sesuai dengan kelasnya masing-masing. Oleh karena itu, orang tua kami boleh menghubungi nomor wali kelas guru sekolah minggu di nomor yang tertera di sini. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Matius 2 ayat 1 sampai 10. Firman Tuhan hari ini tentang bintang timur. Adik-adik, siapa ya bintang timur yang dimaksud dalam firman Tuhan ini? Oke, nanti kita dengarkan penjelasan firman Tuhan dari kakak sekolah minggu kita. Sekarang kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat ya kali ini. Kidung Jemaat nomor 133 ayat 1 dan 3. Hai bintang timur. Hai bintang timur, terbitlah kembali dalam semarak cahaya terang, sama dengan kau pernah menyinari orang Majusi di malam kelam. Hai bintang timur, terbitlah kembali dalam semarak cahaya terang, sama dengan kau pernah menyinari orang Majusi di malam kelam. Kami berlutut bersama Majusi, bagimu Tuhan pujian
adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Eugene. Nah, hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menjaga kami sepanjang minggu ini. Tuhan memberikan kami kesehatan, sukacita, orang tua yang mengasihi kami, berkat-berkat yang tidak bisa kami ucapkan. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menerangi hati dan pikiran kami, Tuhan yang memberikan kami ketenangan supaya kami bisa mendengarkan, mengerti firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, sekarang kita mengambil Alkitab kita. Setelah diambil, kita buka dari kitab Matius. Matius itu perjanjian baru, benar. Good job. Oke, Matius 2 ayat 1 sampai 10. Oke. Udah dibuka? Oke. Nah, tema ibadah kita hari ini adalah mengenai Yesus Bintang Timur. Yesus Bintang Timur. Nah, kita mendengarkan firman Tuhannya melalui video ini. Oke, kita tonton sama-sama ya. Cerita tentang Alkitab. Halo, ini Yusuf. Hai. Dan ini Maria. Halo. Yusuf adalah seorang tukang kayu yang tinggal di Nazaret. Dia mempunyai tunangan yang bernama Maria. Mereka adalah anak-anak Tuhan yang selalu mentaati firman Tuhan. Di sebelah timur kota Yerusalem, terdapat orang-orang bijak dan pintar yang senang sekali mempelajari bintang. Mereka disebut juga orang Majus. Saat itu, mereka menemukan bintang yang sangat bersinar dan memutuskan untuk mengikuti bintang itu. Mereka tahu bahwa bintang itu menunjukkan bahwa seorang raja telah lahir. Setelah bersiap-siap, mereka membawa persembahan untuk raja yang baru lahir. Orang-orang Majus tiba di Yerusalem dan bertemu dengan raja yang bernama Herodes. Mereka bertanya, Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Raja Herodes dan seluruh Yerusalem pun terkejut. Dan ia mengumpulkan para ahli Taurat dan imam kepala orang Yahudi untuk menanyakan hal itu. Hai, para ahli Taurat dan imam kepala, di manakah Mesias akan dilahirkan? Mereka pun menjawab, Di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Dengan diam-diam, Herodes memanggil kembali orang Majus dan berkata kepada mereka,
Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Apakah benar Raja Herodes akan menyembah Yesus? Ternyata Raja Herodes ingin bertemu Yesus dan ingin membunuhnya, karena ia tidak ingin ada raja lain selain dirinya. Orang-orang Majus pun berangkat menuju Bethlehem, dan bintang tersebut berhenti tepat di atas tempat anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama dengan Maria. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka memberikan persembahan berupa emas, kemenyan, dan mur. Orang-orang Majus itu diperingatkan melalui mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Maka mereka pulang ke negerinya melalui jalan lain. Di mana mereka? Nah, tadi kita udah lihat ya videonya. Nah, di video itu ada orang-orang yang sedang melihat bintang yang bersinar sangat terang di langit bagian timur. Iya, benar. Nah, siapakah orang-orang itu? Ada yang tahu? Apa tadi katanya? Orang-orang Majus. Orang-orang Majus. Nah, adik-adik, adakah kalian yang tahu siapa sih orang-orang Majus itu? Nah, iya. Orang-orang Majus itu adalah orang-orang yang mempelajari tentang perbintangan, tentang benda-benda langit, tentang astrologi. Nah, adik-adik, mereka itu adalah kaum-kaum terpelajar pada saat itu. Nah, kerjaan mereka pada saat itu adalah meneropong bintang-bintang, meneropong langit-langit. Mereka menanti-nantikan sebuah bintang yang akan bersinar dengan terang. Nah, kenapa mereka menanti-nantikan bintang yang bersinar terang itu? Karena menurut kepercayaan mereka bahwa ketika ada sebuah bintang yang bersinar dengan sangat terang di bagian timur, menandakan bahwa seorang raja telah lahir. Nah, adik-adik, kita mau lihat dulu bentuk bintang itu seperti apa ya. Kakak mau tanya ke adik-adik kakak yang kelas batita, balita, dan kelas 1. Nah, bentuk bintang itu seperti apa? Seperti ini, ya kan? Bentuk bintang itu seperti ini. Warnanya warna apa? Warna kuning. Dan biasanya dia menerangi langit, menerangi bumi waktu siang atau malam hari. Saat malam hari, benar. Yeay! Nah, adik-adik kakak, pada waktu malam hari setelah mereka melihat bintang itu, mereka langsung buru-buru mereka mau cari tahu di mana seorang raja itu telah lahir. Nah, bayangin, mereka itu orang Majus itu, mereka tinggal di daerah namanya daerah Persia. Nah, mereka dari Persia mau
pergi menjumpai raja yang baru lahir itu, tapi mereka tidak tahu di mana tepatnya si raja itu dilahirkan. Nah, tapi mereka mengikuti bintang yang bersinar itu. Ternyata bintang itu berjalan mendahului mereka dan menunjukkan jalan pada mereka. Nah, adik-adik, waktu mereka mau pergi menjumpai raja itu, mereka tiba di suatu tempat, yaitu di Yerusalem. Nah, waktu di Yerusalem itu, mereka bertemu dengan seorang raja. Nama rajanya adalah Raja Herodes. Nah, sesampainya mereka di sana, mereka mau bertanya arah kepada orang-orang di sana. Apakah kalian mendengar ada seorang raja yang telah lahir? Kami telah melihat bintangnya di timur. Lalu si Raja Herodes bingung. Dia takut karena dia tahu bahwa memang ada akan seorang raja yang akan lahir. Kenapa dia takut? Karena dia pikir raja yang lahir itu akan merebut kekuasaannya, akan menggantikan dia sebagai raja. Ternyata raja itu dilahirkan di Bethlehem. Nah, sesudah itu apa tadi kata si Raja Herodes? Pergilah dan cari tahu mengenai raja itu. Sesudah itu kembalilah kemari dan beritakan kepadaku, supaya si Raja Herodes yang katanya mau menyembah Tuhan bisa dia datang melihat raja itu juga. Nah, adik-adik, pergilah si orang Majus itu ke Bethlehem. Ternyata saat di perjalanan mereka melihat bintang itu masih tetap berjalan di atas mereka, di depan mereka, mendahului mereka dan menunjukkan jalan. Dan sampailah mereka di Bethlehem dan melihat bayi itu, seorang raja yang dilahirkan itu sedang dipangku oleh ibunya, yaitu Maria. Nah, ketika mereka sampai di situ tadi bagaimana katanya? Mereka menyembah dia dan mempersembahkan harta benda milik mereka yang mereka bawa dari timur tadi, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Wah, luar biasa sekali ya. Nah, adik-adik kakak, apa sih pesan yang bisa kita kutip dari ketiga orang Majus ini? Dari orang-orang Majus ini. Bukan 3 orang ya, beberapa orang Majus, artinya ada banyak orang Majus. Nah, adik-adik, yang bisa kita kutip adalah keteladanan mereka yang sungguh-sungguh mau bertemu dengan raja yang sebenarnya raja itu mereka tidak tahu siapa. Mereka tidak tahu raja siapa nama raja itu, raja yang bagaimana. Tapi mereka dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, dengan semangat mau bertemu dengan raja itu. Nah, adik-adik, bayangin dari Iran, ini kakak tunjukin petanya ya. Dari Iran atau Persia, mereka berjalan dengan unta, dengan hewan ternak mereka, dengan bayangin mereka sambil bawa emas, kemenyan, dan mur itu di pundak mereka. Mereka berjalan menuju ke Bethlehem. Nah, adik-adik, jarak dari tempat mereka dari timur ke Bethlehem itu jaraknya tidaklah dekat. Dan tidak ada juga Google Maps, nggak ada peta saat itu. Mereka hanya mengandalkan si bintang tadi yang menuntun mereka. Nah, adik-adik, pada saat itu juga jalanan untuk ke suatu tempat itu nggak seperti sekarang udah diaspal. Tapi dulu masih melewati gurun, hutan, sungai, tebing, lembah. Mereka masih melewati itu semua. Bayangkan bagaimana perjuangan mereka untuk bertemu dengan raja yang baru dilahirkan itu. Nah, adik-adik, mereka orang yang tidak mengenal Allah itu, tapi mereka
dengan sungguh-sungguh mau bertemu dengan raja itu. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kita? Kita saat ini sudah bisa bertemu dengan Tuhan dengan sangat mudah. Contohnya dengan ibadah sekolah minggu online ini. Kita tinggal hidupkan handphone, tinggal buka YouTube, atau tinggal hidupkan TV, dan tinggal membuka YouTube. Kita sudah bisa beribadah dengan mudah. Kita sudah bisa bertemu dengan Tuhan, bisa beribadah dengan Tuhan dengan mudah, tanpa harus melewati jalanan yang panjang seperti orang Persia tadi, orang Majus tadi. Tapi kita masih sering malas, kita masih sering tidak mau ikut sekolah minggu, masih sering malas-malasan sekolah minggunya. Apakah kita tidak malu dengan orang-orang Majus itu? Nah, adik-adik, ternyata setelah dikumpulkan data-data tentang anak-anak sekolah minggu yang aktif sekolah minggu, hanya sekitar 50-60% saja loh yang selalu mengikuti ibadah sekolah minggu. Bagaimana dengan adik-adik kakak yang lain? Nah, kita harus mengambil pelajaran dari orang-orang Majus ini tentang ketekunan mereka, kesungguh-sungguhan mereka untuk bertemu dengan raja itu. Begitu juga dengan kita harus meniru ketekunan mereka untuk menyembah Tuhan kita, Tuhan Yesus. Nah, kita nggak boleh malas-malas lagi ibadah, karena cara kita untuk bertemu dengan Tuhan itu bisa dengan banyak cara. Dengan ibadah sekolah minggu, dengan berdoa, dengan bernyanyi, dengan puji-pujian, kita sudah menyembah Tuhan. Coba bayangin teman-teman kita di negara-negara komunis yang mereka bahkan untuk beribadah saja harus sembunyi-sembunyi karena mereka dilarang untuk beribadah. Bayangin, mereka harus bersembunyi-sembunyi untuk ibadah. Ada juga yang gerejanya dibakar sehingga mereka tidak bisa beribadah. Ada yang mereka beribadah di pinggir jalan karena gerejanya tidak bisa dibangun. Sedangkan kita bisa beribadah dengan mudah tapi kita malas. Kita kalah dengan mereka yang kesulitan untuk beribadah tapi mereka bisa sungguh-sungguh. Kita harus meneladani kesungguh-sungguhan mereka untuk memuji Tuhan. Dengan begitu, dengan kesungguh-sungguhan kita sudah sama seperti orang Majus itu yang menyembah dan memuliakan Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Amin, firman Tuhan. Mari kita buka ayat hafalan kita yang diambil dari kitab Wahyu. Kitab Wahyu adalah kitab Perjanjian Baru yang paling terakhir. Oke, ayat 16b. Kita baca sama-sama ya, mulai dari aku. Oke, 1, 2, 3. Wahyu 22 ayat 16b. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Oke, kakak harap ayat hafalannya boleh dihafal ya untuk minggu depan. Oke, kita bersatu di dalam doa kembali. Tuhan Yesus Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh menyapa kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah lahir di dunia ini, Engkau telah menjadi juru selamat bagi kami. Tuhan, kami mohon maaf karena sampai saat ini kami masih suka main-main, kami masih suka malas-malasan dalam beribadah untuk menyembah Tuhan. Tuhan, kami mau menjadi seperti orang Majus yang dengan sungguh-sungguh mempersembahkan seluruh waktu, hati, dan pikiran kami untuk menyembah Tuhan. Bapa, bantulah kami Tuhan untuk boleh menjadi seperti orang Majus itu yang sungguh-sungguh untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah anak-anak-Mu, kami berdoa. Amin. Adik-adik kakak, kita sekarang akan membuat sebuah prakarya. Kali ini kita akan membuat prakarya dari kertas origami. Kita mau buat apa ya? Kita mau buat bintang. Nah, adik-adik siapkan kertas origaminya dan juga sebuah
gunting. Saksikan ya bagaimana cara membuat prakaryanya hari ini. Baiklah adik-adik, kita akan adik-adik siapin origaminya, bagian yang berwarna di bawah. Oke, kita lipat menjadi bagian yang sama. Oke, kita buka bagian yang ini juga, kita lipat menjadi bagian yang sama. Setelah ini kita lipat bagian yang ini sampai dia berimpit. Berimpit berarti benar-benar sama ya. Nih, bertemu semua sisinya. Kemudian ini juga. Oke, setelah ini coba kita lihat. Bagian yang timbul kita satukan adik-adik kakak. Kita ambil begini. Hingga membentuk seperti ini. Bisa ya adik-adik? Lalu bagian ini kita lipat. Bagian yang ini juga kita lipat. Oke, kita yang bagian belakang juga demikian. Nah, sesudah begini, bagian yang di sini kita lipat ke sini. Sudah, lalu kita lipat ke bagian sini. Sudah. Demikian juga bagian yang ini, sama ya, kita lipat ke sini. Sehingga jadi begini. Sudah. Demikian juga ini. Kita lipat ke sini. Demikian juga ini. Nah, setelah berbentuk demikian, kita tinggal melipat bagian yang ini ke bagian atas. Membentuk seperti ini adik-adik kakak. Lalu adik-adik boleh rapikan bagian yang sini. Nah, bintangnya sudah siap adik-adik. Mari kita balik ya. Nah, ini dia bintangnya. Adik-adik boleh buat seperti ini. Oke, selamat mencoba adik-adik kakak. Boleh dilihat ya. Ini hasilnya. Selamat mencoba di rumah masing-masing. Terima kasih. Adik-adik, firman Tuhan hari ini tentang orang Majus yang telah melihat bintang itu. Mereka sangat bersukacita ya Bang, karena bintang di timur itu adalah Yesus Sang Juru
Tuhan kita. Sekarang kita akan memberikan persembahan untuk kemuliaan Tuhan dengan sukacita sama seperti orang Majus itu. Kita bernyanyi Persembahan kami dan dison adong Boan Tuhan. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Ison adong Boan Tuhan, bardue minggu guna son adong dia, sadia maharganan Tuhan, olos tani raju masih dekat masa. Jangan lupa Tuhan, saya harus maruhan. Marilah kita mendoakan persembahan kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami mempersembahkan di sini sebagian dari yang Engkau berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripadamu, karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu. Kasihanilah kami, terimalah kurban persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati dan peliharalah agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaan-Mu di tengah gereja-Mu di seluruh dunia. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepadamu dengan nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya. Amin. Terima kasih kepada semua adik-adik sekolah minggu yang telah mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.